teman-teman, welcome back to my channel. Ini dia drama Hometown Cha-Cha episode ke-8. Nah, seperti episode sebelumnya, si Mas Ganteng ini sangat cemburu atas pertanyaannya si Song Hyun. Dan dia juga marah-marah gak jelas dan memutuskan untuk meninggalkan si Song Hyun di rumah Nenek Gamri. Kemudian si Song Hyun ini meminta untuk diajari bermain selancar. Karena suasana hati Mas Ganteng lagi gak enak, dia ngajarinnya kayak penuh dendam gitu. Bahkan dia bilang kalau si Song Hyun ini gak akan bisa berselancar. Dan si Song Hyun ini juga ternyata gak bisa berenang. Wah, susah juga nih ngajarin orang berselancar tapi gak bisa berenang. Lanjut lagi ke warga Gongjin. Ibu Namsuk dan Ibu Sibora ini sedang kehilangan barang. Dan sepertinya yang mencuri barang mereka ini adalah orang yang sama. Desa mereka mulai gak aman nih. Lalu Ibu Namsuk juga menggosipi hubungan si Haejin, Mas Ganteng, dan si Song Hyun. Isi gosipnya itu juga benar-benar menyebalkan banget. Sampai si Misuna juga menegur Ibu Namsuk ini karena sudah keterlaluan. Dan yang lebih menyebalkan, si Bu Namsuk ini merasa tidak bersalah atas gosip yang dia sebarkan. Terus saat si Misuna kembali, dia menceritakan gosip si Ibu Namsuk, tapi kayaknya si Haejin udah mulai terbiasa dan bodo amat dengan gosip itu. Balik ke mantan suami istri ini, si kepala desa nggak sengaja lewat dari restoran Ibu Hwajung. Mereka lagi-lagi berantem dan berdebat gak jelas gitu. Kemudian si kepala desa ini mengajaknya untuk berbicara. Dia bilang kalau dia akan mendekati dan mendapatkan si Choi Hyo lagi. Tapi si Ibu Hwajung melarangnya. Dan dia juga tidak menjelaskan apa alasannya dan ada apa dengan si Choi Hyo ini. Apa mungkin karena kecemburuannya atau memang ada sebab yang lain yang disembunyikan Ibu Hwajung? Bisa jadi guys. Kemudian lanjut lagi ke Mas Ganteng ini, si Song Hyun mengajaknya untuk makan siang. Tapi karena dia masih kesal dan cemburu dengan si Song Hyun, dia menolaknya. Lalu si Haejin datang bersama si Misuna. Nah, yang lucunya si Mas Ganteng ini tiba-tiba mau ikut. Padahal sebelumnya dia sudah menolak ajakan si Song Hyun. Tapi karena ada si Haejin dan dia cemburu melihat mereka berdua, akhirnya dia memutuskan untuk ikut juga. Si Mas Bucin kecemburuannya semakin membara. Saat sampai di restorannya, si Song Hyun menarik kursinya agar si Haejin duduk di sampingnya. Tapi tanpa disangka si Haejin malah duduk di samping si Mas Ganteng. Wah, si Mas Ganteng seneng banget nih. Dia merasa menang dari si Song Hyun. Terus saat si Haejin tertawa bersama dengan si Song Hyun, si Mas Gantengnya balik cemburu. Kocak banget nih cinta segitiga. Kemudian si Mas Ganteng ini menanyakan bagaimana awal mereka berjumpa. Si Song Hyun ini orangnya sangat suka makan. Berbeda dengan si Haejin yang makannya sangat dikit. Jadi awal pertemuan mereka itu, si Song Hyun memberikan makanan malamnya untuk si Haejin. Terus karena si Mas Ganteng ini cemburu mendengarkannya, dia dengan sengaja menjatuhkan air ke tangannya si Song Hyun. Aduh, sabar Mas Ganteng. Selanjutnya ada si Ibu Namsuk yang sedang memeriksakan giginya. Tapi dia hanya ingin membersihkan karang giginya dan tidak ingin melanjutkan untuk tahap selanjutnya. Nah, ini sangat mencurigakan bagi si Haejin. Dan si Ibu Namsuk ini juga mengajak teman-temannya untuk mengikuti apa yang dilakukan ini guys. Dan ini membuat si Haejin semakin curiga. Karena orang-orang hanya ingin membersihkan karang giginya, lalu tidak ingin menambal giginya di tempat si Haejin. Ternyata mereka menambal giginya ke tukang gigi guys. Si Haejin yang kesal ini langsung menghampiri Ibu Namsuk. Dia benar-benar tidak suka dengan cara Ibu Namsuk ini. Si Ibu Namsuk ini malah tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan dia menyepelekan profesinya si Haejin sebagai dokter. Kemudian si Mas Ganteng ini datang untuk membela si Haejin. Tapi yang ada si Ibu Namsuknya malah merasa kayak disakitin gitu. Dan dia juga gak mau minta maaf ke si Haejin. Kemudian si Mas Ganteng ingin membantu Ibu Sibora yang sedang sibuk mengangkat barang. Tapi Ibu Sibora ini menolak kebaikannya karena si Song Hyun sudah datang membantunya duluan. Dan saat si Mas Ganteng datang ke rumah Nenek Gamri, si Nenek Gamri ini sedang asik makan bersama temannya. Dan makanan yang mereka makan ini adalah pemberian oleh si Song Hyun. Dia semakin kesal karena di mana-mana ada si Song Hyun yang selalu membantu dan berusaha untuk menggeser kedudukannya di desa ini.
Lalu ada ayahnya si Bora yang selalu minta tolong ke si Mas Ganteng, tapi ternyata kali ini tidak guys, karena sudah dibantu oleh si Song Hyun itu lagi. Dan si Song Hyun membantu dengan sukarela, berbeda dengan si Mas Ganteng yang harus digaji atas bantuannya. Lalu saat si Mas Ganteng menjadi kasir di warung Ibu Bora, si Haejin datang untuk membeli. Di sini si Mas Ganteng terpesona saat si Haejin mengurai rambutnya. Bangun Mas Ganteng, bangun. Selanjutnya, Ibu Hwajung ini melihat si Choi Hyo sedang minum sendiri. Si Choi Hyo sedang murung karena Ibu Hwajung menolaknya untuk berteman akrab seperti dulu. Nah, saat si Choi ini ingin pulang, ada seorang laki-laki yang ingin menculiknya. Dan Ibu Hwajung langsung menolongnya. Dan sepertinya lelaki ini juga yang mencuri barang-barang orang yang ada di desa ini guys. Keesokannya, kabar buruk ini langsung tersebar di desa Gongjin. Terus ada si Misuna yang menyuruh si Haejin untuk lebih peka dengan keadaan sekarang. Karena terlihat jelas kalau si Song Hyun ini ada rasa dengan si Haejin. Lalu si Song Hyun datang menghampiri si Haejin. Si Song Hyun khawatir dengan si Haejin karena saat ini desa Gongjin tidak aman. Dia memberikan alat pengaman untuk di pintu klinik si Haejin. Bahkan dia juga memberikan boneka keberuntungannya untuk si Haejin. Terlihat jelas ya guys, ada rasanya. Nah, saat malam harinya, si Eunchul dengan si Mas Ganteng sedang patroli. Dan malam itu juga sedang turun hujan. Kemudian si Mas Ganteng berteduh di depan rumahnya si Haejin. Dia melihat si Haejin dengan si Song Hyun yang sedang asik berbicara. Hancur nih kayaknya hatinya si Mas Ganteng. Keesokan harinya ada si Ibu Namsuk yang menerima telepon dari seseorang. Seseorang ini mengaku dari pihak bank yang pernah ditemui Ibu Namsuk. Nah, saat Ibu Namsuk ingin melakukan transaksi di luar, si Haejin datang untuk melarangnya. Dia curiga dan mengatakan kalau si Ibu Namsuk ini sedang ditipu lewat telepon. Tapi saat si Ibu Namsuknya menjelaskan kepada si Haejin, si lelaki ini mengambil duit yang dipegang Ibu Namsuk. Akhirnya si Haejin mengejar si penipu ini. Saat si Haejin mengejarnya, si Mas Ganteng dengan si Song Hyun melihatnya. Kemudian mereka berdua juga ikut membantu si Haejin. Dan akhirnya yang mendapatkan si penipu ini adalah si Mas Ganteng. Nah, semoga dari kejadian ini si Ibu Namsuk menyadari kelakuannya yang menyebalkan. Karena orang-orang yang dia gosipi itu ternyata adalah orang-orang yang menolongnya saat kesusahan guys. Selanjutnya, si Mas Ganteng ini sedang demam karena hujan yang kemarin. Lalu si Haejin datang untuk mengobatinya. Bahkan si Haejin juga membuatkan dia bubur. Tapi karena si Mas Gantengnya sudah tidur, dia ingin meninggalkan bubur ini. Tapi sebelum dia pergi, dia menatap si Mas Ganteng lalu ingin menciumnya. Wah, kesambat setan apa nih si Haejin? Si Haejin sepertinya ada rasa dengan si Mas Ganteng, tapi dia belum menyadarinya juga. Lalu saat perjalanan pulang, dia malah menepuk kepalanya dan heran dengan dirinya yang tiba-tiba ingin mencium si Mas Ganteng. Dan si Mas Gantengnya juga menikmati bubur masakan si Haejin. Bahkan dia tidak rela membuang sedikit pun bubur buatan si Haejin ini guys. Keesokannya ada Ibu Hwajung yang menceritakan tentang masa lalu Ibu Namsuk kepada si Haejin. Si Ibu Namsuk ini pernah kehilangan anak semata wayangnya. Bahkan saat dia kehilangan anaknya ini seperti kehilangan jati dirinya. Jadi karena ini warga Gongjin memaklumi sikap dia yang sangat menyebalkan dan suka menggosipi orang itu. Akhirnya si Haejin juga memahami dan memaafkan sikap menyebalkannya Ibu Namsuk ini. Si Haejin juga menyuruhnya untuk datang ke kliniknya lagi. Dan si Ibu Namsuk pun berterima kasih dan minta maaf kepada si Haejin di sini guys. Nah, hubungan mereka akhirnya membaik juga. Nah, di akhir episode ini, warga Gongjin sedang asik melihat syuting yang dilakukan oleh si Song Hyun. Bahkan syutingnya ini sampai malam hari. Nah, di samping itu ada si Haejin yang baru pulang dari kliniknya. Kemudian dia mendengarkan seseorang yang mengikutinya dari belakang. Nah, karena dia ketakutan, dia berlari. Dan ternyata ada si Mas Ganteng yang menunggu di depan rumahnya. Karena dia panik dan ketakutan dikejar seseorang ini, dia spontan dan refleks memeluk si Mas Ganteng. Waduh, makin bucin aja nih. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana kisah cinta segitiga mereka? Kita akan lihat di episode selanjutnya guys. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.